Mohon nanti bila mana PDF-nya lepas, tidak terkontrol di monitor kalian, mohon ngomong ya, biar saya enggak terlanjur menerangkan. Ya. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Untuk pengurutan atau sorting ya, pengurutan atau sorting. Kalau dengan menggunakan Excel sangat mudah ya mengurutkan. Tapi kalau dalam pemrograman harus berpikir beberapa kali untuk mengurutkan ya. Jadi aslinya pengurutan ini adalah kelanjutan dari apa yang telah kita pakai dalam materi variabel array kemarin ya, variabel array. Mudah-mudahan kemarin tidak ada masalah dalam peragaan atau prakteknya ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke. Jadi salah satu metode yang saya gunakan atau yang bisa kita gunakan adalah sorting dengan menggunakan bubble sort ya. Jadi di sini tahapan proses pengurutan dalam metode bubble sort adalah di sini ada data sebelum diurutkan, yaitu ada data angka 2, 4, 6, 8, dan 1 ya, himpunan data angka berupa 2, kemudian 4, lalu 6, lalu 8, lalu 1. Oke. Ini ada 5 data, ada 5 data. Ada 5 himpunan ya, ada himpunan angka yang berisi 5 data ya. Lalu langkah yang diperlukan adalah ada 4. Kalau datanya 5 berarti langkahnya ada 4. Langkah 1 itu tahapannya nanti memuat ini. Kemudian langkah 2 itu memuat ini. Kemudian langkah 3 itu memuat ini. Memuat ini. Ya. Oke. Nanti hasil akhirnya adalah data setelah diurutkan, yaitu 1, 2, 4, 6, 8. Dari data awal 2, 4, 6, 8, 1 ya. Oke. Langkah pertama, data sebelum diurutkan ini kita bawa ke langkah 1, di mana datanya tetap ya, 2, 4, 6, 8, 1. Kemudian pada langkah pertama ini, di step kedua, data pertama, kedua, ketiga ini kan sudah urut ya, dari kecil ke besar. Lalu yang menjadi permasalahan adalah ya ini artinya data 1, 2, 3, 4 ini kan sudah urut ya. Yang menjadi permasalahan adalah data keempat dan kelima. Data keempat dan kelima. Jadi 8 dan 1 ini ya, ini bermasalah ya. Harusnya 1 kan di paling awal ya. Kemudian ditukar tempat dulu ya. 2, 4, 6, bukan 8, 1, tapi menjadi 1 baru 8 ya. Kemudian pada tahap ketiga dari langkah pertama adalah 2, 4, kemudian antara data ketiga dan keempat ini diputar ya, menjadi 1 dan 6, posisinya dibalik 1 dan 6, 8 geser ke belakang ya. Di urutan step keempat, kemudian antara 4 dan 1 ini diputar ya, 2, 1, 4. Jadi 2, 1, 4, 6, 8 geser ke belakang. Lalu di langkah di langkah pertama step kelima, baru data pertama dan kedua ini diputar 1, 2 ya. Nah, sebetulnya dari langkah pertama yang tadi dari 5 step ini sudah urut. Tetapi karena memang algoritmanya itu menghendaki memang ada 4 langkah karena memang di sini ada 5 data ya, 5 data angka, maka langkahnya 4. Di langkah kedua ya karena sudah urut ya datanya enak saja ya. Tapi misalkan sampai langkah pertama ini data belum urut ya, data belum urut, kemudian di bawah langkah kedua polanya juga sama, dicari
dicari dulu antara 1 dan 2 sudah urut belum. Ya, kalau belum urut dibalik. Langkahnya seperti di langkah pertama. Begitu juga misalkan kita menemui susunan angka yang sampai langkah ketiga ini belum urut, maka di langkah ketiga juga programnya nanti secara algoritma akan mengecek dari data pertama dan kedua sudah urut belum. Data kedua dan ketiga sudah urut belum, dibandingkan seperti itu ya. Dibawa ke langkah keempat, langkah keempat kalau belum urut ya masih diputar lagi. Ya hingga intinya sampai jumlah langkahnya itu ada 4. Misalkan datanya ada 6, maka langkah programnya ya, langkah pengurutannya ada 5 berarti ya. Kalau datanya ada 10, maka jumlah data min 1, yaitu ada 9 langkah, seperti itu. Oke, polanya demikian, polanya ya, pola model pengurutannya. Selanjutnya, pada contoh satu, ini saya besarkan dikit. Oke, pada contoh 1, ya, ini masukkan jumlah data, yaitu ada 5. Kemudian masukkan angka ke 1, bernilai 1, angka kedua 3, angka ketiga 7, angka keempat 6, angka kelima 5 ya. Muncul urut diurutkan itu 1, 3, 7, 6, 5. Hasil akhirnya adalah urutan data setelah diurutkan 1, 3, 5, 6, 7. Oke. Programnya adalah demikian. Programnya demikian. Coba. Cukup jelas tidak ini tulisannya? Terlalu kecil enggak? Tulisannya terlalu kecil enggak? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jelas, Pak. Jadi programnya dari tampilan ini adalah sebagai berikut. Ya. var ya, kemudian ada tahap, langkah ya. Kemudian tipenya integer, ada variabel i dan j, kemudian tem ini hanya untuk perpindahan tempat saja, integer juga, jumlah data sama a integer. Nah, arraynya adalah bilangan angkanya ya, bahwa angka itu array 1 sampai 10 of integer dari tipe data yang berupa angka. Baik, langkah pertama adalah masukkan jumlah data, return JML data, di mana jumlah data ini mestinya angka, di sini disebutkan tipenya sebagai integer. Selanjutnya proses input data ya. Input data itu yang ini ya, masukkan angka ke 1, ke 2 sampai ke 5. Jadi di sini menggunakan selain kemarin kita menggunakan while, kemarin pakai while ya. Ini saya kenalkan ada perulangan menggunakan repeat. Repeat ya, pakai while pun bisa ya. Bahwa repeat itu adalah kalau repeat itu berarti kalau diterjemahkan adalah mengulang ya. Nilai A-nya 1, nilai A untuk nilai apa namanya indeks array-nya, A-nya itu pertama 1, kemudian repeat diulang sampai until itu sampai A-nya ini bertambah terus hingga diseleksi sampai A-nya itu adalah jumlah data plus 1 ya. Pakai while pun kemarin sebetulnya bisa ya. Kalau pakai while berarti coba nanti pakai repeat aja untuk mencoba alternatif perulangan yang lain. Kalau pakai while kan berarti while seperti ini ya polanya, A sama dengan 1 kan. While A misalkan ya, while A lebih kecil sama dengan, misalkan sebelumnya ada jumlah data ya, ada write kan jumlah data, oke. Return, oke. JML data, misalkan demikian ya. Kalau pakai while ya, while A lebih kecil selama A lebih kecil dari JML data. Nah, seperti ini aja. Do ya, bikin sama ya, mau pakai repeat boleh, mau pakai
while boleh ya, tapi coba boleh dicoba pakai repeat ya. Kemudian ini udah gini aja ya. Udah ini polanya sama ya. Masukkan angka ke, nah seperti ini ya. Oke. Kalau mau pakai while tidak apa-apa, silakan. Angka ya, angka kurung buka A. Nah, oke, kalau pakai while seperti ini, hampir sama ya. Nanti silakan dicoba pakai repeat aja ya. Untuk perbandingan seperti ini ya. Ini write, masukkan angka yang ke A-nya 1, kemudian dibaca angka indeks untuk A1, artinya angka dari data pertama itu nilainya berapa. Kemudian A plus 1 itu maksudnya nilai A itu bertambah dengan 1. Ini namanya counter. Sampai nilai A sama dengan jumlah data plus 1. Ya. Oke, ini untuk inputan. Ini untuk inputan datanya, data array-nya ya. Kemudian ini proses ditampilkan dulu. Jadi yang sudah diinputkan, kemudian ditampilkan ini, urutan data sebelum diurutkan. Nah, seperti ini ya, 13765 misalkan di situ. Itu prosedur cetaknya adalah seperti ini. Urutan data sebelum diurutkan, repeat, pakai repeat A1 juga. Write angka ini ya, koma, tanda petik ini, spasi ya. Jadi nyetak data pertama, spasi, nyetak data kedua, spasi, seterusnya. Oke, selanjutnya baru ada proses pengurutan di sini. Ya, ada proses pengurutan. Pelan-pelan yang perlu diperhatikan adalah kita butuh variabel yang namanya I sama J. Ya. Jadi dalam proses pengurutan kita butuh dua variabel perulangan, yaitu pakai I sama J boleh, K sama L juga boleh, tidak masalah ya. Kemudian I sama J pastikan sudah diidentifikasi di sini bahwa I dan J itu adalah integer. Oke. Ini ya, for I sama dengan 1 to CML data. CML data itu dari inputan di awal, jumlah datanya ya. Min 1, ya min 1. Jadi ini artinya proses min 1 itu, ini loh, jumlah langkahnya. Jumlah data misalkan 5, ya jumlah langkahnya nanti jumlah data min 1, ada 4. Itu diperlihatkan dengan perintah ini. For I sama dengan 1 to CML data min 1 ya. Kemudian di dalam setiap langkah tadi ada beberapa step, ya kan? Nah ini ada 5 step, kemudian ini ada 4 step, kemudian ada 3 step, seperti itu. Dijelaskan di for yang kedua, bahwa J itu adalah, perulangan J itu adalah jumlah data down to itu artinya, kalau jumlah datanya 5 tadi artinya perulangannya ke arah kecil, ya, ke arah kecil. Pengurutan dari kecil ke besar ini ya. Jadi CML data down to I plus 1. Jadi I plus 1 itu perulangan di atasnya ya. Jadi yang salah, kalau yang ini adalah 1 to CML data min 1. Kalau yang bawahnya adalah CML data down to I plus 1 ya. Jadi ini plus 1. Jangan sampai terbolak-balik nanti. Biasanya nanti pada waktu dipraktekkan variabelnya yang terbolak-balik ya. Ini pastikan I, kemudian ini J adalah I plus 1. Di sini apa namanya, jumlah data, ada keterangan ya, jumlah data yang diinputkan maksimal seperti adalah 10 seperti variabel. Jadi kalau di seperti ini juga ya, di sini maksimal adalah isiannya 10. Karena apa? Karena kita sudah identifikasikan bahwa
variabel angka ini berisi kumpulan atau indeks 1 sampai 10. Diisi 11 dia akan nanti ada pesan kesalahan. Ya, jadi maksimalnya 10. Diisi 5 boleh, diisi 7 boleh, maksimalnya 10. Kalau misalkan array 1 to 100 diisi maksimal 100, seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada keterangan mengapa ini lebih kecil. Ini adalah pengurutan data naik dari nilai kecil ke besar ya. Jika menginginkan sebaliknya bisa diubah nilainya menjadi lebih besar. Oke, di dalam perulangan yang kedua, for yang kedua ini ada kondisi apakah atau jika angka J, data angka dengan indeks J, urutan yang lebih kecil dari angka J-1, perbandingan apakah data yang sekarang itu lebih kecil dari data sebelumnya. Ya, itu samanya seperti ini. Nah ini loh, apakah misalkan ini ya, data sekarang ada di data 4, apakah lebih kecil dengan yang 2? Ya, itu perbandingannya, penyeleksiannya ya. Dan kalau ini terpenuhi, kalau lebih kecil, ya maka terjadi perpindahan tempat, di mana ada variabel temp, ya, ini akan mengambil nilai angka dengan indeks J, ya. Kemudian angka dengan indeks J mengambil nilai angka J-1, ya. Sudah, nanti disesuaikan aja polanya ya. Yang di dalam kurung ini ada J, ada J-1, ini disesuaikan saja. Ini perlu diperhatikan polanya, pokoknya sediakan variabel temp, kemudian limpahkan ke mengambil data angka J, angka indeks J mengambil indeks angka J-1, kemudian angka J-1 mengambil kembali nilai temp. Jadi cuma berpindah tempat saja ya. Nanti polanya ikut ini aja ya. Kalau misalkan datanya nama ya, nama J, nama J-1. Miripkan ini saja ya. Oke, sudah. Kemudian urutan data setelah diurutkan adalah pakai repeat lagi A1, kemudian write angka yang ke A, di mana A bertambah 1, kemudian apakah A sama dengan jumlah data plus 1. Sehingga nanti yang terakhir tadi adalah untuk mencetak urutan data setelah diurutkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya di bawahnya ada ini ya, ada urutan data berdasarkan NIM. Ya, ada proses input data. Data pertama masukkan NIM sekian, nama sekian. Data kedua NIM sekian, nama sekian, seterusnya sampai 5. Ini ada urutan data sebelum diurutkan, jadi ini dicetak apa adanya ya. 101, kemudian Andika, 102 Putri. Nah, kita mau mengurutkan berdasarkan NIM, di mana data sebelumnya ini NIM-nya belum urut ya. 101, 102 kok langsung 109 bukan 104 ya. Kemudian programnya hampir sama. Ini adalah untuk inputan data, kemudian ini adalah cetak urutan data sebelum diurutkan, jadi ini ya. Kemudian ada proses pengurutan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini inputannya ada 2 ya, yang variabel array-nya yaitu NIM dan nama. NIM dan nama ya. Karena inputannya NIM dan nama, variabel array-nya NIM dan nama. NIM integer, array itu string, ya. Maka di bagian pengurutan juga ada, ini polanya sama lah, sama seperti tadi yang di atas ya. Kemudian di sini ada perubahan bentuk, yang pertama NIM, ya, perubahan bentuk. Misalkan kalau yang tadi pakainya temp, yang di sini bantuannya adalah xNIM, ya, pakai xNIM. Oke, xName ya, integer ya. Ada lagi xNama, ya, xNama. Ini untuk penampungan saja. Jadi xName sama dengan NIM
kurung buka J, NIM kurung buka J sama dengan NIM kurung buka J min 1, kemudian NIM J min 1 sama dengan X NIM. Nama juga sama. Kalau ada 3 inputan, misalkan ya, NIM nama, kemudian umur, ya nanti ditambahkan di bawahnya umur, polanya sama, tinggal copy paste ini, nama diganti umur, dan tambahkan X umur untuk penampungan ya. Ini setelah diurutkan tinggal cetak NIM dan nama dari yang perulangan A. Itu untuk pengurutan berdasarkan NIM ya. Selanjutnya di bawah ada tambahan pengurutan berdasarkan nama. Jadi ini ada data-data seperti ini. Data sebelum diurutkan ada Andika, Putri, Welia, Yusron, Dewi ya. Setelah diurutkan terjadinya adalah Andika, Dewi karena abjad D ini setelah A, kemudian baru Putri, baru Welia, W, X, Y berarti Yusron ya. Polanya sama ya. Perbedaannya adalah di bagian pengurutan yang kita jadikan perbandingan adalah bukan NIM tapi nama. Di sini adalah nama. Kalau yang di atas tadi adalah if NIM ya, if NIM. Kalau yang di bawah ini adalah if nama. Udah itu aja. Yang lain sama diputar, ini perputaran untuk NIM, ini perputaran untuk nama. Seperti itu ya. Oke. Kemudian seperti itu ya, ini tinggal cetak. Nanti silahkan dipraktekkan. Saya tidak menghendaki ini sebagai tugas dikumpulkan, tapi perlu dipraktekkan. Karena ujiannya nanti berupa data pengurutan juga. Ya, soalnya tentang ada inputan, kemudian data sebelum pengurutan seperti apa, setelah pengurutan apa ya. Nah, nanti silahkan kalian buat program untuk latihan 1-3. Ini latihan saja, tidak perlu dikumpulkan, bukan tugas. Jadi sifatnya saya membantu kalian, tidak perlu ada tugas, tapi perlu dicoba karena ujiannya tentang pengurutan ya. Tampilannya seperti ini, inputannya ada NIP, nama, gaji tunjangan, kemudian terima ya. NIP gaji tunjangan, kemudian terima ya. Kemudian nanti muncul ini ya. Untuk NIP gunakan array dengan tipe data integer. NIP tipenya integer, nama string, gaji tunjangan terima adalah real ya. Nanti urutannya adalah berdasarkan NIM-nya. Nah ini ya, urutan sebelum diurutkan seperti ini, kemudian setelah diurutkan NIM-nya urut. Datanya juga mengikuti. Jadi nanti perputarannya di sini berarti ada NIM, kemudian nama, kemudian ada gaji, tunjangan, dan terima ya, ditambahkan di bawahnya, copy paste dari atasnya. Oke, seperti itu. Belum bisa paham kalau belum dipraktekkan, maka perlu dipraktekkan nanti. Monggo ada masukan dulu, silahkan. Materi bisa di download dari Kulino, silahkan ada masukan dulu. Baik, silahkan nanti sambil jalan kalian praktekkan, nanti bisa dibimbingkan saya lewat WA chat, entah hari ini maupun besok ya. Intinya untuk latihan, ujiannya nanti adalah sampai pengurutan ya, ujiannya sampai dengan pengurutan. Ya, hampir mirip seperti yang ada di soal latihan lah kurang lebih ya. Oke, seperti itu. Sekali lagi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, selamat mencoba. Ya, selamat mencoba. Saya tunggu report hasilnya seperti apa. Kalau ada kendala silahkan dikonfirmasikan ke saya. Oke, karena beranjak maghrib, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf.
Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih.